Halo semuanya, kita ketemu lagi di Enter Universe Channel. Oke guys, gue balik lagi dengan konten free mockup ya. Nah, berhubung lagi nggak ada ide konten lain, jadi ya gue sekalian sharing aja mockup-mockup yang udah ada. Nah, sebelumnya gue udah nge-share ke kalian regular t-shirt tapi versi PSD ya atau Photoshop. Nah, sekarang biar lengkap, gue share juga yang versi CorelDRAW. Nah, seperti biasa nanti kalian bisa download melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalian ikutin linknya aja di situ. Nah, nanti filenya bakal di passwordnya bakal muncul di mana? Passwordnya bakal muncul di pojok kanan atas layar kalian mulai dari sekarang. Nah, tuh lihat di pojok kanan atas. Nah, mulai dari sekarang ya. Jadi nanti muncul satu huruf demi huruf sampai akhir banget video. Jadi kalian kumpulin nanti satuin buat ngebuka file RAR yang kalian download di link deskripsi nanti. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, nah biasanya kalau mockup yang udah gue bikin di Photoshop dan gue mau convert ke CorelDRAW, gue ngambil aja seperti ini. Nah, sekalian gue contohin caranya biar cepet seperti ini ya. Pertama-tama kalian setting dulu di sini milimeternya ganti ke sentimeter biar gampang. Lalu di sini jaraknya kita rubah menjadi 35-an lah. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggeser-geser seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Nah, kita centerin dulu semuanya, tekan P aja. Lalu kita geser satu ini. Nah, ini kita langsung trace bitmap aja. Ini sebagai ganti untuk maskingnya ya. Jadi tidak digunakan pen tool keliling ya. Jadi tidak pakai ini lagi, sorry. Kita detailnya fullin. Coba kita lihat. Nah, kita auto trace aja ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang tadi gue mau bilang adalah kita nggak pakai pen ini. Jadi nggak kita ikutin ke sini keliling-keliling gitu nggak. Karena sebelumnya udah dibikin di Photoshop ya. Jadi kita udah punya bahannya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan udah terseleksi nih. Udah bisa dirubah warna nih ini. Nah, ini kita gunakan untuk ngemotong ini. Jadi kita geser aja. Lalu kita unfill dulu. Kita lihat apakah sudah pas atau belum. Nah, seperti yang kalian lihat nih, pasti banyak yang belum rapi karena tadi kan auto trace. Nah, kalau misalkan kalian prefer untuk biar lebih rapi ya kalian bisa manual aja nggak apa-apa gitu. Tapi seperti ini pun sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah, caranya biar agak lebih rapi lagi kalian bisa sini. Lalu kalian pilih kontur. Nah, kalian kecilin. Jadi ini kalau di ini rapin lagi. Kalau di Photoshop ya kita kontrak lah. Jadi kan ada expand, ada kontrak. Nah, ini kita kontrak. Kita contohkan saja seperti ini. Nah, kita ambil beberapa mili saja untuk menjorok ke dalam ya. Jadi biar memotongnya lebih ke dalam karena mungkin ada yang kelewat. Jadi biar lebih ke dalam kita kontrol K untuk misahin. Lalu kita buang yang luarnya, kita ambil, tekan shift. Pertama select dulu. Select ini udah, terus tekan shift, tahan, select yang belakangnya. Atau kalian bisa langsung seperti ini, lalu pilih di sini. Kalau nggak muncul di sini, kalian ke sini. Object, shaping di sini ada trim. Nah, kita pilih yang ini. Nah, yang itu berarti artinya yang ini. Nah, setelah itu bisa langsung kalian geser seperti ini. Nah, ini yang udah diseleksi. Ini kita hapus aja gitu. Nah, kita langsung kasih warna sebagai contoh. Nah, ini shift back up seperti ini ya. Setelah itu kalian transparansi sama kayak di Photoshop juga. Ctrl C V. Nah, kita bagi menjadi 3. Kalau di Photoshop biasanya jadi 4. Nah, kita sekarang bikin jadi 3 aja. Nah, yang pertama di sini kita transparansinya pakai subtract. Nah, di sini kita coba dulu 45. Ini juga kita coba di multiply 45 juga ya. Nanti kita bisa rubah lagi kalau dirasa belum cocok. Nah, di sini kita pakai overlay. Nah, ini agak tinggi nih, angkanya 75-an. Nah, setelah itu kalian gabungin jadi satu seperti ini. Lalu kita coba. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian coba di warna paling gelapnya. Nah, kita lihat. Harusnya di sini udah maksimal 90 black.
Nah, dia udah maksimalnya segini. Kalian bisa lihat ya di sini teksturnya terlalu keras atau enggak. Nah, kalian bisa nilai sendiri. Misalkan terlalu keras, kita bisa rubah, tapi kita rubahnya dari awal. Anggap saja ini gua rasa terlalu terlalu keras teksturnya atau terlalu kontras ya nih. Jadi kerasa banget teksturnya nggak nggak normal lah, kurang bagus, kurang smooth. Nah, kita caranya Ctrl B. Nah, kita nolin semua dulu. Nah, kontrasnya kita turunin sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kurang pas ya. Tar sedikit saja, mungkin satu ini kita tambah 1. Nah, intensity-nya kita coba-coba dulu. Nah, kita coba-coba dulu. Kita turunin ini, kita naikin sebelah sini. Nah, jangan terlalu banyak, nanti shadingnya nggak kelihatan. Mungkin 6 kita coba atau 5 deh, nggak apa-apa. Nah, oke, kita anggap saja seperti ini sudah cukup ya, atau pas ya. Nah, kita coba lagi, transparansi. Angkanya sama kayak tadi. Subtract dulu 45. Nah, nanti kalian bisa sekalian ngikutin ya, kalau misalkan pengen bikin sendiri mockup yang lain. Nah, kurang lebihnya caranya seperti ini. Jadi kalian bisa buat sendiri tanpa nunggu gua bikin versi Corelnya. Jadi kalian bisa download Photoshopnya dulu, lalu ikutin cara ini buat convert ke versi Corel, ataupun mungkin Inkscape, ataupun untuk di Android kalian juga bisa pakai cara seperti ini maksudnya ya. Asalkan kalian udah download yang file Photoshopnya dulu. Nah, oke, seperti ini kita rasa sudah cukup lah seperti ini ya. Patokannya pokoknya jangan yang 100% hitam ini ya. Kalau ini udah pasti nggak akan kelihatan. Nah, pokoknya 85 sampai 90%-an lah blacknya. Jadi kita coba di warna terang ya. Nah, ini outline-nya kita buang. Nah, kalau di warna terang udah kelihatan shadingnya, berarti itu sudah cukup. Oke, seperti ini saja guys, gampang sekali. Nah, kita coba contohkan penerapannya di gambar. Nanti kalian cara gunainnya jangan digeser-geser seperti ini ya. Langsung tekan aja anak panah kalian ke atas, ke bawah, kanan, kiri, samping, bebas. Yang penting kalian udah atur nih. Ini tadi gunanya, kenapa gunain angka di sini 30 atau 25 atau berapa? Yang penting lebih gede dari ukuran lembar kerjanya. Jadi misalkan lembar kerjanya A3 ya, berarti A3 kan ukurannya sekitar 29an ya, berarti 30 lah kalian. Kalau misalkan kalian pakai A4 seperti ini ya, kalian bisa 20 saja gitu. Lagian tidak begitu berpengaruh juga karena ini filenya vektor ya, base-nya programnya. Jadi mau A3 A4 juga nggak masalah gitu. Nggak akan ngerubah resolusinya juga. Oke, kita contohkan di penerapannya ke desainnya. Nah, salah satu alasan kenapa jarang bikin yang versi Photoshop versi Corelnya maksudnya ya ini karena dia kurang blend kalau menurut gue ya. Jadi kurang ngeblend sama teksturnya. Tapi beberapa orang terbiasa menggunakan Corel, jadi ya mau gimana, kita sekalian fasilitasi saja gitu. Nah, kita contohkan penerapan desain seperti ini ya. Kita ambil contoh desain yang udah pernah gue bikin karena ini pesanan klien, jadi nanti kalian dapatnya kosong ya. Jadi jangan tanya desainnya ada di mana gitu. Nah, setelah seperti ini semaksimal yang kalian bisa ya, tinggal kalian save backup aja seperti ini. Nggak begitu kerasa karena emang di sini teksturnya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi tuh ya ada lah sedikit kedalamannya, tapi nggak se-ngeblend kalau di Photoshop. Itu salah satu kekurangan kalau mockup di Corel, kecuali yang dia teksturnya padat banget, itu biasanya nggak kelihatan juga. Nah, kita coba sekali lagi kita tambahkan ya. Kita coba tambah satu lagi, kopian Ctrl CV, kita geser. Nah, kita coba di sini tekstur ya, kali aja agak ngefek nih. Nah, kita lihat tekstur, kalau ditambah tekstur segimana ngefeknya. Apakah dia ngefek atau enggak, kurang tahu juga. Kita coba. Nah, kita turunin sampai 0 aja. Nah, kita coba ya, apakah dia akan terlalu gelap atau enggak. Nah, mungkin seperti ini agak sedikit dapat ya kedalamannya. Nah, nanti tapi kita coba lihat juga kalau di warna putih seperti apa.
Apakah di warna putih dia akan terlalu abu? Nah itu perlu kalian coba-coba juga. Nah kan benar terlalu abu. Nanti kalian pilih aja ya, misalkan ini terlalu abu ya kalian ungroup lalu buang yang paling atas ini, kalian buang, atau gua kurangin aja lah ini biar di angka 35an, biar tetap masih masuk di warna putih, dan kalau di warna hitam masih masuk gitu. Kalau misalkan kalian rasa kurang putih lagi, kalau misalkan seperti ini ya kalian buang aja ini satu ya. Jadi ini untuk opsi warna selain putih ya. Kalau putih kalian kurangin aja yang tadi seperti yang gue jelasin. Oke, kita coba di hitam seperti ini. Kita naikkan lagi. Sorry, ini harus di ungroup dulu. Ungroup. Kepisah-pisah ini harus disatuin dulu. Oke, di grup lagi. Save backup. Oke, seperti itu saja caranya. Nah, kalau misalkan perbagiannya kalian mau pisah ya, berarti seperti ini guys. Misalkan pengen variasi kerahnya gitu. Nah, kita coba-coba ya. Ini hanya untuk mencontohkan saja. Ya, ini sebenarnya prinsip dasarnya semuanya pen tool. Kalau untuk aplikasi desain kalian pokoknya pen tool itu hal yang wajib dikuasai. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa menggunakannya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita rubah warna satu. Nah, seperti ini kalian tinggal potong dalamnya seperti ini. Biasanya kan ada yang variasi di lehernya seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja. Nanti kalian bisa gunakan atau enggak ya itu terserah kalian. Ya minimal kalian tahu caranya lah gitu. Kalau yang udah tahu ya kalian simak aja. Hanya untuk mencari passwordnya nggak apa-apa. Karena kalau kalian skip sedikit aja biasanya pasti kelewat. Nah, nanti kalau kalian ketemu error ataupun tulisan korup, yaitu bukan file yang salah tapi pasti passwordnya ada yang kelewat. Nah, seperti ini guys kurang lebihnya kalau misalkan kalian potong lagi, jadi ada variasinya. Itu hanya contoh saja. Untuk desain yang ini kita gunakan pola seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys cara penggunaan ataupun penerapan desain kalau misalkan menggunakan mockup di CorelDRAW ya. Beda dengan Photoshop, sedikit beda lah, nggak beda jauh banget, tapi beberapa orang terbiasa di salah satunya, jadi gue sediakan dua-duanya aja. Mungkin segitu aja guys untuk video kali ini. Jadi passwordnya kalian kumpulin, jangan lupa. Kalau misalkan salah ya berarti ada yang kelewat gitu. Nah, kalau misalkan males cari passwordnya ribet, kalian bisa langsung beli di melalui link yang gua pin. Jadi kalian bisa beli dari situ untuk mengakses semua mockup tanpa password. Kurang lebihnya seperti itu aja guys. Kalau ada manfaatnya kalian bisa bantu subscribe ataupun share. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di konten-konten gua yang berikutnya. See you, bye bye.